Halo, selamat siang pemirsa Bisnis Bandung. Ketemu lagi dengan saya Alid. Kali ini di hari Jumat, kita ketemu lagi di acara OCES, obrolan cerdas ekonomi dan sosial. Hari ini kita kedatangan tamu spesial dari Jakarta, yaitu Bapak David Gan atau Bro David Gan, masih muda. Beliau seorang bapak muda, bisnis coach, dan juga punya bisnis di bidang kuliner. Eh, Kalau kita lihat titelnya di promo itu seorang Gratio Certified Business Coach. Nah, ini Pak David kan sudah akan bergabung. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol gimana caranya pengusaha restart their business in this new normal era. Karena kita tahu di era normal ini kan banyak yang harus disesuaikan dari seorang pengusaha, terutama pengusaha di bidang jasa yang banyak produknya mungkin mendatangkan orang yang akan datang ke tokonya, itu kan susah lagi, dan masih banyak lagi sesuatu yang perlu disesuaikan. Kita ngobrol sama Bro David Gan. Oke, saya. Halo. Halo, wait, ini belum muncul ya videonya. Bentar ya, bro. Coba. Udah, kok udah muncul? Oh, udah muncul di sana. Kok di sini nggak ada? Wait, sebentar ya, Bener, udah sebentar. muncul kok ini. Ah, Gimana kabarnya? sehat, sehat. Kalau bisnis sih Sehat nggak ya? terlalu sehat. Kalau aku sehat. Curhat. Jangan dibiarin lama-lama, karena dibiarin lama-lama orangnya ikutan gak sehat nanti. Bener. Yuk, gimana? Yuk, ngobrol-ngobrol yuk. Silakan. Nah, ini commentingnya aku off dulu ya. Buat yang mau komen, nanti aja komennya di setelah 30 menit baru komen, karena aku off dulu. Supaya kita kelihatan jelas nih, Bro Davidnya di bagian bawah biar kelihatan jelas. Oke. Suara aku Sure, jelas sure, nggak, sure. Bro David? Oh, Jelas, jelas, jelas. oke. Sip. Nah, Bro David, nih aku kan mau nanya nih, sebagai business Mhm. coach certified, pernah ngasih training juga ke marketing Bandung TV. Iya. Luar biasa. Materi-materinya masih berguna sampai sekarang kalau aku ingat-ingat. Oh, awesome, awesome. Bersyukur banget bisa sharing ke Bandung TV ya. Thank you. Nah, terus ini Mhm. kalau ini kan eranya beda dengan yang waktu itu kita sharing. Di era Betul. ada perusahaan baru ini kan, atau itu istilahnya, Mhm. istilah pakemnya lah, istilah patennya, Mhm. adaptasi kebiasaan baru. Istilah kerennya kan new normal. Iya. Nah, di era new normal ini kan sebenarnya banyak yang harus disesuaikan nih dari seorang pengusaha. Kira-kira ada Mhm. tips apa nih? Mulai dari yang umum dulu, dari bisnisnya sendiri kan ada Iya. produk yang waktu 4 bulan terakhir ini penjualannya turun. Mhm. Iya. Itu seperti Iya. apa nih? Di produk atau Iya. cuma sistem menjalankan yang diganti? Oke, mungkin saya sharing dulu ya bahwa nanti jangan dibilangin, iya ngomong doang sih gampang gitu. Iya teori doang sih, lu ngomongnya cuma sejam doang gampang gitu. Saya harus sharing dulu bahwa bisnis saya sendiri adalah bisnis yang mengalami penurunan cukup tajam ketika COVID ini ya. Omset kita turun sekitar 95%. Jadi Wah, kalau kata saya kemarin itu bukan turun tapi terjun gitu ya. Karena kalau misalnya turun kan begini gitu kan. Kalau ini 95% tuh gelap gitu loh. Karena bisnis oke. kita terkait dengan pariwisata, ya kuliner yang terkait dengan pariwisata, jadi hitnya cukup cukup keras dan cepat gitu. Jadi saya juga adalah orang yang melalui proses itu dan saya juga nggak tinggal diam. Jadi kita pivot ke sana ke sini, riset, cari produk baru, Hmm, cari lini bisnis baru, cari brand baru, ya. cari sistem baru. Jadi mungkin ini dan diskusi dengan para coaches, kami punya beberapa insights yang mungkin bisa kami bagikan gitu ya untuk entrepreneur-entrepreneur ataupun calon entrepreneur Hmm, yang ada di Indonesia, semoga bisa berguna gitu. Sedikit banyaknya kalau misalnya dipraktekkan saya yakin akan berguna lah gitu ya. Jadi mungkin saya akan tunjukin dulu ininya previewnya. Previewnya itu adalah online namanya ya. Jadi itu antara produk dan jasa kita yang harus kita
sesuaikan dengan kondisi new normal. Bahkan ada beberapa orang yang bilang bukan have to prepare untuk new normal, bahkan untuk next normal katanya kan Bro Alit Next kan. normal. Jadi next normal kita harus prepare gitu. Nah, yang harus di prepare itu dua dimensi sebenarnya. Satu adalah produk dan jasanya, berarti dagangannya kita yang harus kita sesuaikan. Yang kedua itu adalah leadernya. Kita sebagai pemimpinnya harus disesuaikan. Yes. Suaranya kok agak ini ya, putus-putus ya? Putus-putus ya? Udah benar. Kita minta mereka, kita minta mereka jadian lagi dulu, jangan minta diputusin gitu. Udah bener lagi tuh. Udah bener lagi ya. Aku ulang sedikit lah kalau begitu. Jadi ada dua hal yang harus disesuaikan untuk new normal ini. Yang pertama adalah produk dan jasanya kita. Yang kedua itu adalah karakter kita, karakter leadership kita sebagai pemilik bisnis. Karena nantinya kan pemimpinnya kan kita, kaptennya di bisnis kita. Ya. Gitu. Nah itu dari segi karakter itu kayak gimana itu Bro David? Yang harus disesuaikan. Mungkin sebelum kita bahas karakter, kita bahas dulu di produk dan jasanya mungkin ya. Produk. Yang kita Produknya bilang, dulu. Ya, produk dan jasanya itu apa sih yang harus disesuaikan? Better ngelihat ke saya atau ngelihat ke slide ya? Mungkin saya liatin slide-nya dulu ya. Ya, saya ngeliatin ke slide-nya lagi dulu. Jadi ada 6 insights untuk produk dan jasanya kita yang kita sebut dengan online. Nah, ini yang akan saya bahas sore ini gitu ya. Jadi balik lagi ke saya dulu biar saya bahas satu-satu. Yang pertama O. O itu apa? O itu adalah on the go. Ya, atau mudah dibawa, mudah dikirim, mudah diakses gitu kan. Jadi produk dan jasa kita di era new normal ini sarannya adalah wajib hukumnya untuk mudah diakses ya. Kalau misalnya produk berarti lebih mudah dibawa-bawa gitu kan. Dan ya mudah dikirim kalau misalnya beberapa produk yang harus dikirim gitu. Tapi barangku ini gede gimana caranya? Gitu kan kalau misalnya bisnisku misalnya traktor gimana? Ya salah satunya yang on the go-nya mudah diakses gitu kan. Udah mudah diakses belum? Kemarin saya ngeliatin udah mulai keren-keren, ada kargo ya, mereka iklannya di YouTube gitu. Dan spesifik banget kargo dari impor dari China gitu. Kargo loh, kargo aja sudah mulai masuk ke YouTube gitu kan. Beberapa klien kita, beberapa klien kita banyak yang bilang tuh produk kita terlalu spesifik, susah iklan digital. Salah satu klien kita tuh baja ringan. Baja ringan, iklan di Instagram kok, dan penjualannya naik iklan di Instagram, asal ngerti caranya kan, gitu. Jadi semakin mudah aksesnya, udah nggak zamannya lagi di new normal ini untuk kita nunggu bola. Apapun bisnisnya menurut saya udah waktunya kita jemput bola. Gitu. Iya, mudah diakses, dikirim on the go gitu ya. Iya, orang lain semua udah pada jemput bola, kita nungguin, ya nggak dapet bola kita kan. Ya. Gitu. Nah, dari Bro Alit sendiri, Bandung TV melakukan bisnis Bandung, ini salah satunya kan makin mudah diakses kan? Iya, mudah diakses. Betul kan? Kalau misalnya cuma nunggu Bandung TV doang kan harus punya TV. Iya. Ini bahkan bisnis Bandung bisa diakses di mana-mana, nggak harus di frekuensinya Bandung kan? Ya, benar. Bandung TV juga kita bikin live IG kemarin sama beberapa artis, kolaborasi live IG kayak gini sama beberapa artis. Kita yang kebetulan jadwal manggungnya hilang gara-gara pandemi. kita live IG kayak gitu. Itu lumayan jasa artis juga kan benar. Bener. Turun banget. Iya. Kita pindahkan ke live IG kayak gitu. Betul. Terus selanjutnya gimana nih? Selanjutnya. Yang berikutnya itu adalah need. Ya, kalau online ya, need itu artinya rapi dan bersih, gitu. Ya, berarti dari sisi kemasan, dari sisi penyampaian itu harus rapi dan bersih. Gitu. Kenapa? Karena mungkin di era sebelum ini ya, berarti before this, itu eranya adalah era-era di mana ya kalau misalnya nggak terlalu bersih, orang masih berani lah gitu. Iya. Tapi kedepannya orang akan lebih tidak toleran dengan higienitas dan lain sebagainya.
Oh iya. Karena gini, kalau kita kan kalau misalnya transaksi itu berbicara tentang nilai tambah, betul ya? Kalau Hmm. semuanya tidak rapi, kita rapi, Hmm. kita jadi nilai tambah. Tapi Hmm. kalau semuanya rapi, kita malah tidak rapi, itu jadi nilai Jadi, kurang. hmm, Iya, karena semua rapi dan kita rapi aja itu baru nilai standar. standar ya, Berstandar bukan belum kelebihan. nilai lebih loh kita. Iya, jadi Iya. jangan sampai standar aja nggak nyampe gitu. Iya, saya contohin cerita yang saya alamin sendiri. By the way, saya dari Jakarta kan akhirnya sementara pindah ke Padang karena COVID dan saya ada urusan dengan keluarga saya begitu kan. Saya pindah ke Padang. Mungkin Bro Alit pernah makan nasi Padang? Pernah dong. Nah, Barusan makan makan nasi nasi Padang. Padang biasa gimana? Ya, makan nasi Padang kalau ramean biasa diapain? Dihidang. Dihidang kan? Which is itu Hmm. tidak terlalu higienis sebenarnya karena kan Bener. dihidang nanti orang ngobrol di atas lauknya nanti disimpan lagi dihidang lagi Ya, gitu kan. balik lagi. Di Iya. beberapa restoran ya Hmm. beberapa restoran di sini sudah menerapkan bahwa hanya memilih apa yang mau dimakan. Jadi nggak Baru itu dihidang lagi. dihidang. Oh, nggak dihidang lagi. Dihidangnya itu dibawain kereta lalu kita milih Ah. mau yang mana. Setelah Oke. pilih-pilih-pilih, and then uh, dihidangkan, baru dibawa yang lainnya. Jadi nggak ada proses kayak dihidang terus ya nggak habis. Dan semua yang sudah dipilih itu harus bayar. Menurut saya Hmm. cocok kayak begitu, cocok kayak begitu. Karena kita kalau misalnya zaman sekarang dengan segala isu tentang COVID dan lain sebagainya, kalau makan udah dihidang dan lain sebagainya, udah mungkin itu sudah meja keberapa gitu. Kalau saya pribadi sih saya nggak terlalu berani makan. Tapi karena dia melakukan itu, saya jadi berani makan. Oke. Hmm. Itu salah satu Karena contoh yang yang saya menjaga ya. lewatin lah. Hmm. Mm-mm, Hmm. mm-mm. Gitu. Oke, Jadi oke. Itu menarik. kedepannya tuh harus semakin rapi, semakin bersih ya, semakin higienis gitu. Itu untuk poin yang need. Oke, oke. Itu semua sektor ya, Oke, berarti so far. selain makanan, makanan kan udah pasti. Kalau misalnya Iya. sektor jasa Oh, juga kayak gitu. Itu apalagi. kan udah pasti ya. Iya. Oh, Apalagi jasa yang B2C yang berkaitan langsung dengan konsumen. benar. Langsung ini Contoh interaksi ya. salon ya, iya salon. Hmm. Refleksi saya nggak Salon tahu itu udah ya. pada buka apa belum, ya kan? Karena Hmm. refleksi itu kan benar-benar antara yang Kulit sama melakukan kulit ya. jasanya dengan iya. Ada sih refleksi yang kalau kayak apa ya yang dari Jepang itu kan nggak buka baju kan refleksinya nggak buka baju tapi tetap aja deket kan gitu. Oh, dapat gitu. Iya. Dapat. Mm-mm. Oke, oke, oke. Itu Itu untuk gitu ya. poin need ya rapi dan bersih gitu. Hmm. Lalu Hmm. Hmm. kita lanjut ke poin yang berikutnya atau ada yang Oke, mau lanjut. dibahas dulu di poin yang rapi dan bersih? Lanjut, lanjut. Kita lanjut ya. Selanjutnya itu di poin berikutnya itu adalah loud. Online L-nya itu adalah loud alias keras, terdengar keras gitu. Ya. Kalau boleh Hmm. saya tambahin tuh dari poinnya Seth Godin itu adalah loud and different berarti kan Gimana? keras dan berbeda. Keras Keras dan dan berbeda, berbeda. terdengar keras. Iya, terdengar keras. Jadi kita didengar nggak sama orang lain. Jadi kalau misalnya kita jualan di Tokopedia itu orang nyari ada nggak kita, gitu kan? Kalau misalnya kita jualan tuh kelihatan nggak kita? Hmm. Dari orang kalau bisa kan dari jauh-jauh udah kelihatan tokonya kita gitu kan. Kalau misalnya kita jualannya retail dan offline nih, kalau bisa kan Hmm. toko kita itu udah kelihatan dari jauh-jauh jaraknya gitu. Nah kalau Ya, misalnya benar. online, kita kedengeran nggak namanya, gitu kan? Hmm. Ya itu dan kalau bisa terdengar keras dan berbeda, Oke. Itu strateginya gitu gimana kan? tuh Karena, kalau misalnya di online itu, Bro David? mhm. Untuk Ya, kelihatan itu. strateginya gini, kita bilang kan harus beda, beda gitu Beda. kan. Contoh Hmm. kalau beda aja tuh gini. Yang lain contoh saya jualan apa ya nih? Contoh saya jual kamera deh. Hmm. Saya adalah toko kamera. Biasanya kalau Hmm. misalnya orang lain foto katalognya backgroundnya putih, saya dengan background saya oranye aja tuh udah beda. Hmm. Itu Oh, berbeda. gitu sesederhana itu. Oh.
sesederhana itu untuk bikin pembedanya dulu. Tapi setelah itu kan, apakah background Oren membantu saya untuk menjual? Nggak juga. Enggak Gitu juga. kan, saya Oke. harus ada di Instagram, review saya bagus apa enggak, harganya bagus apa enggak, gitu kan. Hmm. Ya itu yang Hmm. membuat kita terdengar gitu. Karena Hmm. salah satu toko kamera ya, saya sebut brand nggak apa-apa nih bro, Nggak apa-apa, santai aja. nggak apa-apa ya. Kenalan. Ini brand Oh disebut nggak ini apa-apa. kan bukan TV ya. Di TV Saya juga nggak di endorse. Ini saya nggak di endorse, tapi saya ngelihat salah satu toko kamera. Sebelum ini tuh toko kamera udah banyak banget gitu, Fokus Nusantara, JPC Kemang dan lain sebagainya. Tapi ada satu toko kamera yang cukup baru dan dia loud gitu, namanya dos.id. Karena dia Dos. cukup aktif cukup aktif di Instagram, di mana-mana bikin promo gitu. Iya, konsisten gitu. Biarpun JPC Kemang juga keren ya menurut saya. Hmm. Kalau Fokus rata-rata saya pernah belanja di sana semua lah, di DOS pernah, di Fokus Nusantara pernah, di JPC Kemang pernah. Saya juga kenal sama yang punya JPC Kemang, tapi to be honest, DOS itu dari nggak ada terus tiba-tiba kayak wood gitu. Oke, langsung top gitu ya. Iya, Apa itu yang iya dia memang yang belum diterapkan study case-nya dia? keep on promo, ya promonya cukup konsisten kalau saya ngelihat, ya. Hmm. Lalu di harga dan servisnya. Terus Hmm. kayak dia pinter untuk ngegoreng. Jadi kayak kemarin itu salah satu yang bikin dia naik adalah ketika Pak Ahok ngevlog, ya. Saya nggak Oke. bahas Pak Ahok sebagai politisi, tapi di momen Pak Ahok nyari kamera, ya, Itu ke sana. untuk ngevlog ke toko itu Aku dan nonton sih. mereka rekam, Aku nonton sih itu. right? Oh Nah, itu. Bro Oke. Alit aja yang nggak tahu tokonya tahu momen itu kan? Bener, aku tahu, bener. Iya sih, berarti dia terdengar gitu loh. Bener Mungkin ya. saat itu belum tahu itu toko kamera apa sih, tapi tahu ada momen di mana Pak Ahok tuh lagi nyariin kamera terus direkam-rekam di mana-mana gitu kan. Oke, oke. Nah, itu tuh digoreng gitu loh. Digoreng Oke, oke. beritanya. Ya. Momen. Oke. Contohnya salah satu lagi di dunia kreatif tuh Lati. Lati tuh menurut saya tuh Apa keren itu? tuh, ya. Berarti itu. Lati itu yang di TikTok ya, Weird Genius. Jadi bandnya Reza Arab. Hmm. Jadi mereka sempat di billboardnya US, tapi mereka ngegabungin EDM, ya. EDM itu Oke, electronic dance musik music. elektronik. Jadi musik sama musik tradisional Indonesia pakai gamelan gitu. Oh, oke. Ya terus Oke. kan yang make upnya jadi hantu-hantu itu loh bro di TikTok. Ya, ya. Dia nge-make Terlalu up bagus, terus tahu-tahu jadi hantu gitu kan. Itu kan jadi viral banget gitu. Oke, oke. Itu loud, really really loud menurut saya Ya, itu. keren, keren, keren. Iya. So itu poin yang loud ya, apapun jasa dan servisnya kita ya. Kalau kita ngelihat karya seni bisa, harusnya jasa yang lain juga bisa lah, karena karya seni itu salah satu yang cukup sulit untuk dibikin loud kan. Itu saya Iya. apalagi Iya. kok Karena lebih udah. begitu banyak musisi baru setiap hari kan. Musisi baru tuh banyak banget tiap hari gitu. Oke, oke, Ya, oke. mungkin itu untuk poin yang laut. Kita lanjut biar keburu ya. Internet, online, ONL, I-nya itu adalah internet. Jadi harus tersedia atau ada di internet. Jadi mau udah Jadi pasti ya. mudah, harus mudah dibeli di internet produknya. Karena everything is accessible dari internet kan sekarang. Iya, benar. By the way, Ini internet itu bukan hanya website loh ya. Banyak di luar sana tuh yang kayak, oh berarti suruh bikin website ya? Nggak harus. Kalau misalnya Anda jualan makanan, udah ada belum di GoFood? Udah ada belum di GrabFood? Itu aja. Itu kan? Iya. Harus punya website ya, ya kalau ada pembelian. Tapi kalau nggak ada pembelian, iya yang ada aja dulu. Gitu. Ya kan? Anda jualannya, contoh yang tadi kan, traktor. Misalnya, traktornya udah ada di internet belum? Bahkan beberapa peserta workshop saya itu mereka bikin
ada satu, bukan beberapa ya, ada satu peserta workshop saya tuh yang dia kerjasama dengan agen properti, dia bikin tour 360 derajat. Jadi orang ngeliatin properti, udah nggak usah Properti. datang lagi ke propertinya. Nah, itu Iya. keren. Benar, itu bagus banget. Nah, itu keren menurut saya. Jadi dia kerjasama dengan property agent gitu kan, sama hotel-hotel. Orang kalau dulu kita mau ngelihat hotel kan kamarnya gimana, showing dulu gitu kan, datang ke hotelnya, dicariin kamar yang kosong. Sekarang kamar full book pun bisa showing, bahkan orangnya nggak harus datang ke hotel, bisa showing. Gitu kan, lobbynya kayak gimana, Itu kamarnya bentuknya kayak gimana. apa gitu, Bro David? Video. Interaktif. Jadi kita aksesnya di website ya, terus kita bisa puterin tuh pakai kursornya kita. Oh gitu. Belok kiri, belok kanan, Iya. lurus. Oh. Iya. Keren banget. Hitungannya per titik, Bro. Iya. Dunia sudah sampai di sana. Ya kan? Ya, kalau misalnya kita nggak aware, wah bisa disalip kita. Gila. Iya. Itu yang bikin berarti agen properti ya, yang bikin. Kalau yang properti tadi, yang jualan properti itu agen. Peserta workshop ini adalah dia yang bikin sistem 360-nya. 60-nya. Bukan animasi foto, beneran foto. Jadi dia datang ke lokasi untuk di foto 360 derajat. 360 derajat sampai ke atas. Jadi mau ngelihat atapnya kayak gimana itu bisa kelihatan. Itu buat properti, jualan properti itu cocok banget ya. Iya. Jadi orang dalam sehari, kalau misalnya dulu bareng sama agent gitu, saya mau nyewa rumah nih, boleh liatin nggak rumahnya yang mana? Kita datang ke satu rumah, ya kan? Lihat semuanya, habis lihat bawa mobil, terus jalan gimana, bawa motor jadinya kan nggak boleh bawa mobil. Iya, betul. Belum kena macet lagi ke jalan berikutnya, setengah jam lagi gitu kan? Sehari paling dapat berapa tempat gitu. Kalau ini kan dengan adanya virtual tour ini bisa lewat virtual dulu, udah cocok, baru jalan ke sana. Gitu, iya. So, that is the point of internet, ya. Bahkan kan internet yang udah beyond ya, internet yang bukan sekedar posting-postingan, tapi udah beyond itu ya. Iya. Ini ngomongin soal TV sedikit ya. By the way, saya juga bukan ini, tapi kalau ngelihat kayak ceritanya Deddy Corbuzier, ya saya dapat informasinya dari podcastnya bareng dengan Ivan Gunawan. Banyak acara TV yang hari ini di TV ratingnya rendah, di internet, di YouTube trending. Oh, benar. Artinya apa? Artinya banyak orang yang sudah beralih dari TV ke YouTube. Ke YouTube. Benar, gitu. Itu program TV maka gitu. Di TV ratingnya nanti nggak gitu bagus. Ternyata YouTube trending. Berarti kan sebenarnya kalau trending artinya banyak yang nonton kan? Banyak yang nonton, benar. Iya. Tapi ada satu lagi itu faktornya itu, Bro David. Apa itu? Faktornya adalah yang survei. Yang survei belum bisa. Ini benar. Betul. Survei terkenal. Iya. SN Nielsen. Ya, nggak usah disebut. Iya. Oh iya, kesebutnya. Live lagi nggak bisa disensor. Nggak apa-apa. Ya. Bukan cuma banyak kepentingan kalau iya. Kepentingan. Iya. Itu iya sudah lah. Ya di Eropa itu banyak ditolak. Iya. Dari negara bikin survei sendiri yang mengurangi lah dari hasil survei swasta kayak gitulah. Itu kejauhan sih. Iya. Tapi ya kita ngelihat faktanya hari ini adalah orang mulai bergeser lah. Bergeser. Iya. Semua program memang. It's good TV. Betul. It's good TV udah mulai sadar dan mulai geser juga ke sana gitu kan. Dan kalau bagian advance-nya itu bikin aplikasi sendiri kayak video.com, Vision Plus. Iya. Iya, Mola TV gitu kan. Mola TV. Jadi kalau kita mau nonton sesuatu yang emang menarik kayak Liga Champion di HP itu ada berbayar cuma 20.000 sebulan atau 30.000 sebulan kayak gitu. Iya. Good. Nice. Oke. Jadi itu poinnya internet ya. Jadi mulai dari sesederhana tadi yang saya bilang GrabFood gitu sampai yang virtual tour 360 derajat itu lumayan advance. Gitu. Keren. Ya. Lalu kita lanjut ke poin berikutnya, Bro ya. Poin berikutnya itu novelty. Novelty itu adalah selalu ada pembaruan. Jadi selalu ada pembaruan terus kalau misalnya
eh, sebelum ini ya kalau kita ngelihat ya sebut merek lagi deh ya ayam goreng yang 3 huruf lah depannya K belakangnya C lah gitu ya. KFC Itu ya, mereka KFC. aman dengan Iya. disebut juga kan. Jadi mereka aman aja dengan Goreng. resep yang ada kan. Iya, pokoknya Oh, crispy original udah itu aja. bener. Tapi kan nih ya, sekarang mau nggak mau harus ngembangin menu-menu baru lagi gitu. Kemarin Hmm. ada menu yang baru, sempat bikin ayam pakai coklat gitu, ayam pakai salted egg, Oh, ya pakai kan? pakai keju Biarpun belum juga ada yang pernah. tembus, Hmm. betul. Biarpun belum ada yang tembus, tapi mereka mulai ke Iya. sana gitu loh. Kayak temennya yang MCD kan, yang MCD tahu kan yang begini. Nah, itu juga terus keep on Iya. pushing kan bro. Jadi Oh, mereka mulai bikin McSpicy, mulai iya. bikin ya di mana lagi McD di dunia ini yang jual sambal bawang coba kalau nggak Ada di ya, Indonesia. peluang udah ada ya. Ada sambal bawang kemarin bro. Banyak es krim Gitu. sih, es Jadi krimnya udah banyak yang baru juga es krimnya tuh. ya kemarin bikin fries yang minion gitu kan. Benar kayak gitu. Iya, segede mereka aja tuh keep on bikin Di sesuatu produk. yang baru gitu. Iya, Hmm. siapa kita gitu kan. Aku juga bikin sesuatu yang Cuma baru nih. ini Aku sekalian cerita boleh nggak? apa itu? Jadi Bandung TV Boleh ini, dong. Bandung TV ini aku juga Mhm. bikin sesuatu yang baru. Jadi itu Mhm. kita merangkul influencer-influencer Jawa Barat yang Sunda, yang Mhm. follower banyak kita Mhm. rangkul, kita tawarkan manajemen, ke manajemen Mhm. klien-klien kita. Kalau ada yang mau bikin produksi Mhm. iklan, bisa jadi talent, bisa jadi Mhm. ambasador di Bandung TV kayak gitu. Mhm. Itu sesuatu yang baru. Mantep Jadi tuh. jadi kita punya list Iya. influencer Jawa Barat yang Mhm. terus itu Sunda ya, followernya berapa, YouTube-nya Mhm. berapa, profilnya kayak gimana, umurnya berapa, terus Mhm. fansnya kira-kira ibu-ibu atau millennials gitu. Kita Mhm. bikinin ke Mhm. produk-produk yang tembus sudah Mhm. produk produk kasar namanya Cipro langsung Keren. kita bikin Aha. ambasador. Jadi lewat kita produksi iklannya langsung. Keren, keren, keren. Itu sesuatu yang baru. Iya, jadi bikin production house plus talent Talent management untuk influencer. Iya, kayak itu gitu. keren banget tuh, keren banget. Iya. Itu sesuatu yang Hopefully baru. bisa tambah luas bukan hanya Bandung, tapi pertama jadi rajanya Bandung dulu Ya, gitu ya. lokal hero itulah lokal hero. Mantap. Iya, lokal hero dulu. Bandung TV kan memang pride-nya itu adalah lokal hero dari dulu kan? Kita bikin Iya, itu sih siap, siap. Mm-mm, produk gitu. launch baru. Mhm. Banyak yang nanya tuh gini nanti, kapan kalau gitu buat produk baru? Karena kalau misalnya saya buat produk Nah, baru terus di awal, hmm. jadi nggak jualan-jualan karena bikin produk baru terus gitu kan? Iya, Nah, terus iya. kapan bikinnya? Nunggu Itu agak pakai sepi apa gimana? gini, pakai analogi kuda kuda pacu aja. Analogi kuda pacu tuh begini. Hmm. Kalau misalnya kita ternak kuda, mau Ya. dijadiin kuda pacu, caranya Hmm. gimana? Latihan ya? Nggak bisa si pelatih itu Hmm. ngelatih semua anak kuda nggak bisa. Oh, Dia oke. dilatih satu anak kuda dulu, udah bisa Heeh. lari, dia latih lagi satu lagi. Udah bisa lari, dia latih satu lagi gitu. Oke. So, kita cari produk satu yang bisa lari dalam tanda kutipnya kan, Hmm. jalan di pasar. Terus ini Hmm. udah jalan, kita bikin lagi yang baru. Udah jalan, kita bikin lagi yang baru. Kayak kemarin kan Oke. bisnis saya kan utamanya keripik. Hmm. Keripik kan kemarin sempet bener-bener hancur lah karena Oh, ini kan em, dengan pariwisata yang gak iya, iya. berjalan sama sekali gitu, oleh-oleh hancur gitu. Ya Nah, Allah. kita move sempet ke jamu seduh. Ya, Jamu jamu seduh. seduh penjualan jamu seduh. Oke. Karena kita memang kekuatannya di produksi, jadi kita pikir apa yang bisa kita Oh. produksi. Kita bikin jamu seduh. Penjualan bagus, tapi nggak sekencang yang kita harapkan. Hmm. Jadi kita berarti kuda yang ini nggak bisa lari, gitu kan? Lari sih, tapi nggak kenceng larinya Ya kencang gitu. lah. Nah, Cari kuda baru. iya cari kuda baru. Oke. Lari, pivotnya cukup jauh tuh. Ayam frozen saat Oh ya, itu. yang frozen Ayam ya. goreng tapi bentuknya Oh. frozen. Mungkin pernah lihat di saya posting Nah. ayam frozen. Nah, ayam frozen tuh ternyata larinya kenceng gitu. Terus kita bikin variannya. Terus sekarang kita lagi develop untuk bikin brand baru. Semoga ini bisa jadi bisnis model baru. Nanti kita kembangin. Ada Gitu. variannya rasa-rasa yang pedas, yang kayak gimana gitu. Iya, Oh, iya, oke. ya. Bagus tuh di Bandung harus buka Jadi itu. begitu.
Iya, nanti kita obrolin lah. Offline lah, offline. Iya. Jadi Jadi, itu ya, jadi itu kita mm-mm. cari kuda baru, itu istilahnya kuda, kita Mm-mm. jalan, Iya. berapa nggak terlalu kenceng, latih kuda baru lagi kayak gitu ya sebenarnya. Iya. Kalau udah tahu kudanya nggak bisa lari, jangan dipaksain lari. Kan gitu Oh, kan? oh, bener. Iya. Jadi Segitu aja. analogi kuda pacu tuh kan gitu. Iya, ini udah ya udah jalan dulu. Kalau misalnya ini jalannya udah berhenti, ya udah. Tapi ini cari kuda yang lari kenceng yang mana gitu. Yang jamu seduhnya gimana? Masih jalan atau dimatiin? Bro David? Enggak, jadi berjalan begitu aja. Cuma penjualannya memang lebih lambat jadinya. Karena nggak Oke. dimarketengin, nggak apa gitu kan. Oh, tetap ada bro, Iya. tersedia produknya. Mm-mm. Kalau di pemahaman saya berarti kita ini lebih seneng makan enak daripada takut mati gitu ya. Enggak lah, karena gini, secara itu bercandanya, tapi cerita ininya gimana? Datanya itu dari mana? Data demografi kita, bro. Oh, oh. Data demografi kita itu usia muda dan produktif tuh masih lebih banyak. Nah, Mantap. usia produktif ini mereka merasa sehat kok badannya gitu. Apaan sih jamu-jamu gitu kan? Iya, Keyakinan. tapi kalau makan ayam goreng, ayo Wah, gitu. nggak ada masalah itu ya. Oh, oh. Iya, iya, Oke, oke. ya. Mungkin itu Oke, poinnya lanjut di dulu. novelty. Udah Lama banget. 32 menit kita. Nggak berasa soalnya ngobrol terus kan. Oh, Ya. oh. Poin Terus yang terakhir selanjutnya di produk dan produk. jasa kita itu adalah ya produk dan jasa kita itu harus I-nya itu adalah environmental friendly and health conscious. Jadi ramah lingkungan dan peduli kesehatan gitu. Karena kedepannya market akan lebih sadar tentang kesehatan kayak yang tadi saya bilang kan Oke. di poin yang rapi dan bersih tadi Dan ya. gitu. Hmm. Mm-mm. Jadi ada beberapa hal yang memang tidak terhindarkan karena belum ketemu teknologinya. Contohnya, kalau saya salah satunya harus pakai plastik vakum, gitu kan? Oke. Hmm. Karena nggak bisa diganti sama kotak tuh nggak bisa karena udaranya nggak habis kesedot kan. Ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan adalah ya buang sampah, Oke. ya kita buang pada tempatnya. Tapi kalau ada hal-hal yang masih bisa kita pengaruhi gitu, kayak pakai plastik ulang. Ya, Hmm. plastiknya bukan plastik sekali pakai, tapi plastik yang bisa digunakan ulang itu salah satu usaha kami sih. Ya. Saya belajarnya dari Fore Coffee, kan Fore Coffee itu Hmm. gelasnya bisa digunakan kembali. Jadi bukan Oh, gelas sekali pakai, oke. gitu. Ya, di kita coba ke arah sana lah arahnya, gitu. Ya, kalau misalnya kita produknya masih environmental friendly, belum environmental friendly, gimana caranya? Ya nggak mungkin nggak 100% lah, tapi kita juga mendidik masyarakat kita untuk Hmm. semakin environmental friendly kan, Hmm. gitu. Ya itu untuk produk dan jasanya sih. Oke. Lanjut Itu ini itu kalau dulu untuk kita langsung hmm? lanjut ke Lanjut ya. leader. Nah, ini kan bisnis leader Ya, ini ada challenging banget nih ya. tahun 2020 ini Mhm, kayak mimpi siang mhm. bolong. Mungkin banyak yang berharap ini kayak mimpi nih kayak gitu mungkin. Banyak juga yang kayak gitu. Betul Ini kan betul. Iya, awal ya. Orang ini mimpi bener kayak iya. gitu. Ah, itu sini Mhm. dari Bro David nih. Ada tips-tipsnya menghadapi Jadi, new mhm. Ini bukan dari saya sih ya. Ini semua master coach kita, Coach Yohanes G. Pauli. Hmm. Mhm. Sorry, tadi keputus sebentar. Gimana? Iya. Jadi ini bukan pemikiran saya sih. Jadi ini hasil diskusi dari para coaches dan dirangkum oleh Coach Yohanes G. Pauli supaya kita bisa bagiin ke Oke. banyak orang gitu kan. Jadi banyak manfaat. Ya. Jadi menurut kami itu minimum checklistnya untuk style leadership di tahun 2020 itu saya jadi nanti kalau misalnya ngelihat mau di screenshot tuh bisa di screenshot. Oke, minimum checklistnya ini ya. Oke. Minimum checklistnya itu. Jadi singkatannya kita sebutnya itu code 001 ya. Coach gitu. Jadi code itu juga singkatan ya. Code itu apa? Dari C-nya itu adalah charismatic leadership. Jadi menjadi pemimpin yang karismatik. Jadi bukan otoriter, udah mungkin di zaman kita bukan zamannya lagi gitu Ya. kan.
pemimpin tangan besi. Kalau kita ngelihat pemimpin-pemimpin yang naik sekarang ini, mereka adalah tokoh-tokoh yang karismatik. Kita ngelihat dari eranya Steve Jobs lah, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Jack Ma kurang karismatik apa? Coba bikin konser buat ininya dia gitu kan. Tapi memang arahnya memang dari sebelum ini sudah ke sana gitu. Tapi di new normal ini kita butuh jadi pemimpin yang lebih karismatik lagi gitu. So, maksudnya karismatik itu apa sih gitu? Gimana tuh? Tim kita tuh look up sama kita. Bukan harus gila hormat ya, tapi look up ke kita kayak yang gila gue mau jadi kayak dia deh gitu. Ya. Itu karismatik tuh. Dan kita juga membangun manusianya ini, kita bangun gitu. Makanya di Gratio kita sebutnya itu adalah human capital, bukan human resources. Ya, human capital ya. Beda sudut pandang nantinya. Sinyalmu oke, bro? Oke. Gue tiba-tiba tadi putus. Tadi sebelumnya lancar kok. Iya. Iya. Tadi sempat keputus bentar. Ya. Jadi itu dari sisi leadership ya. Jadi satu karismatik, yang dua itu harus belajar online management. Online management. Jadi bagaimana memanage tim secara online. Karena kan work from home dan lain sebagainya kita nggak tahu sampai kapan. Iya. Bahkan ke depannya bisa jadi work from home ini menjadi salah satu tren baru gitu kan. Karena nggak melulu harus masuk ke office. Cuma gimana cara kontrolnya gitu. Work from home udah ada sistem absensi belum gitu kan. Ya. Terus kita tahu dari mana semuanya benar-benar dikerjain. Ya. Paling pakai itu terus siang cabut nggak gitu ya. Siang cabut nggak bener. Iya, dia absensi pagi doang kan sama sore, siang cabut nggak? Gimana cara taunya gitu. Ya, bisa jadi pakai absensi via Zoom gitu kan. Atau nggak pakai itu. Salah satunya apa sih aku pernah itu monday.com, tau nggak? Iya, monday.com bisa. Buat cuma kalau monday.com kan bayar, bro. Kalau Zoom bayar. Kan ya tinggal semuanya per orang kan monday.com bayarnya. Iya. Project itu biasanya. Kita semuanya pokoknya harus hadir di Zoom, nggak boleh pakai background, kita screenshot. Nah, itu kan salah satu cara yang praktis, nggak mahal gitu kan. Bahkan kalau pakai Zoom gratis juga bisa. Kan nggak lama untuk absensi gitu. Nah, itu praktis. Jadi saya senangnya coaches di Gratio itu kita aimingnya itu untuk hal-hal yang praktis gitu. Kalau sistematis, teoritis, tapi akhirnya nggak kepake, bokis gitu. Iya, nggak praktis berarti kan? Kayak tadi kan absensi praktis banget. Pokoknya syaratnya 1, 2, 3 jalan udah. Kalau misalnya terlalu ribet nantinya nggak jalan. Oke. Gitu. Ini udah ada itu online management. Nyinggung Gratio, banyak lagi bisa diceritain tentang Gratio nggak nih? Daripada yang nonton bisa. Diceritain dulu apa kita lanjut? Jadi gini, saya cerita sedikit lah tentang Gratio. Singkatnya adalah Gratio itu adalah sebuah bisnis coaching company di mana isinya adalah coaches, termasuk salah satunya saya. Kami memang tujuannya adalah membantu para pemilik bisnis untuk membangun bisnis yang profitable dan autopilot. Gitu. Jadi dengan cara-cara yang praktis lah pastinya, karena buat kami itu Anda mau spend 2 miliar untuk SOP ya akan jadinya buku tebel, tapi jadi buku tebel tapi nggak implement di bisnis, nggak asik menurut kita. Bener. Ya kan? Iya. Jadi Anda bilang deh bisnis Anda udah ISO 2000 sekian, tapi kalau misalnya ISO-nya nggak jalan, nggak asik. Ya kan? Kemarin ada salah satu case tadi pabrik roti di Sumatera. Dia bilang, saya itu udah print SOP, coach, 2 meter katanya. Nggak jalan, dia bilang gitu. Terus supaya jalan gimana? Ya udah brainstorming waktu itu. Karena SOP-nya di depan tempat bakar roti udah di print 2 meter. Itu dari ujung pintu aja kelihatan. Masa orang di depan tempat tungku bakar nggak kelihatan? Ya kan? Tapi ya itulah bisnis gitu. Kita memanage manusia kan. Ya, berarti pertanyaan ke kita adalah gimana supaya bikin manusia yang ini bisa ngikutin SOP yang udah kita pikirkan dengan susah payah, kita implementasikan sampai benar-benar jalan. Itu baru SOP.
Nah, benar. gitu. Belum sampai ke yang lain-lain gitu kan. Jadi Jadi Gratio itulah. itu eh, ininya goalsnya itu sebenarnya membuat SOP iya, yang fleksibel sehingga bisnis itu bisa jalan secara autopilot gitu ya. iya. Sehingga kalau kita bilangnya begini, supaya bisnisnya bisa jalan dan pemilik bisnisnya bisa Jalan. jalan-jalan, gitu kan. Itu goalsnya. Aku masih jalan-jalan sih, naik turun di gedung-gedung TV ini aja, Bang. Gitu doang sih. Iya, beda dong. Pengen jalan lebih jauh nggak? Habis Pengen dong jalan lebih jauh kan? online kan ada ya, yang ada online kapan ini kan, yang ada Iya, online iya, untuk stadion. Aku mau daftar yang kemarin tuh, iya. kalau nggak salah pas waktu mau corona deh, aku inget banget aku udah mau ikut, terus Oh kayaknya ya, cancel gara-gara corona di Bandung, bener kalau nggak salah sih. Pas banget iya. corona. Online-nya sekarang sering Kan banget online. Coach Yohanes yang bawain. Nanti eh, cek link di bawah ini, asik. Nanti hubungin tim Gratio aja, nanti akan dibantu. Ya, Oke, lanjut dulu oke. nih. Yuk. Tadi Yang berikutnya itu adalah democratic communication. Kalau code oke. 001, D-nya itu adalah democratic communication. Jadi Hmm, komunikasinya itu bentuknya itu diskusi gitu. diskusi. Karena Oh, kayak di bisnis saya selalu tekankan ke tim saya bukan yang paling pinter. Saya bukan oke. yang paling pinter. So, yuk kita diskusi. Menurut saya sih begini, menurut Anda gimana? Jangan-jangan Anda yang benar. Gitu kan? Oke. Nah, itu butuh merendahkan ego kita sebagai pemilik bisnis karena kebanyakan pemilik bisnis itu merasa dia yang paling tahu semuanya. Gitu. Gua lah Oh, yang paling tahu lah. Gua udah 20 tahun main di bisnis ini. Lo belum lahir, gue udah kerjain ini. Jangan sok ngasih tahu gue gitu kan. Jadi kalau saya belajar kepemimpinan demokratis itu adalah zaman sekarang berubah. Kita harus sadar hmm, dulu itu. Zaman berubah. Orang di lapangan udah beda sama orang zaman kita dulu atau generasi sebelum ya. kita gitu. Hmm, Jadi ya kita nanya sama orang lapangan, tanya tanya sama orang yang lebih ngerti, tanya sama belajar aja dari pengalaman orang, iya, benar-benar. ya kan? Hmm. Salah Intinya satunya yang bikin komunikasi saya bukan ini ya. betul. Salah satu yang saya ngerasa bikin saya improve sangat-sangat cepat adalah ketika saya belajar dari pengalaman orang lain. Oke. Karena kita nggak perlu ngalamin sendiri dulu kan. Dan, oh, Kayak yang di lapangan, lapangan sekarang masalahnya apa? Ayo diskusi. Kita diskusi yuk. Gitu. hmm. Ya, itu democratic communication. Jadi bukan bukan kita yang Bukan paling benar, otoriter tapi lagi. kita Oh, justru nuntut tim untuk proaktif. Yuk, hmm. ada masukan apa? Yuk kita diskusi gitu. Karena yakin kok banyak otak tuh lebih baik daripada satu otak. Hmm. Iya, Great, great, great. ya. Mungkin itu poin yang D. Yang poin keempat I itu adalah empathic listening. Jadi mendengarkan itu pakai hati. Hmm. Ini gak gampang. Mendengarkan pakai hati. Karena kita Dengerin, seringkali mendengarkan, iya, dengerin pakai dengerin, hati tuh nggak gampang. dengerin istri Gimana aja. dengerin apa? Kadang-kadang ya. Dia ngomong, Exactly. oh ya, ya, ya. Iya, iya, oke boleh. Apalagi Padahal dengerin kalau ditanya lagi, itu dia. Itu yang nggak gampang. Tapi kalau misalnya kita benerin dengerin pakai hati ya, pengalaman saya adalah kita ketemu banyak banget itu kayak apa ya, insights itu mahal-mahal kita ketemunya. Ah, Kalau oke. beneran dengerin pakai hati. Oke, ya. Bahkan Ya. kalau ngobrol ke istri, kita benar-benar pakai hati, mendengarkan dengan hati, listening with heart gitu ya. Hmm. Itu benar-benar jangan-jangan selama ini yang kita kira kita lakukan untuk menyenangkan dia bukan itu jangan-jangan. Salah, salah. Bisa Sama jadi. sama tim kan. Jangan-jangan Hmm. kira-kira selama ini tim Tet- maunya biar seneng tuh ini, ternyata bukan gitu. Ternyata dia perlu supportnya apa? Ternyata bukan Iya, itu supportnya kan. betul. Oh, oh. Betul. Itu empathic listening. Kalau dibawa ke sisi spiritualnya kan mungkin itu tujuannya Tuhan menciptakan dua telinga dan satu mulut kan? Satu mulut ya. Iya, jadi banyak dengerin, lebih sedikit. Sama, kita waktu lagi jualan juga kan sebenarnya bukan game of talking jualan itu. Jualan itu game of Game of listening kan? listening ya. Iya, itu. So, itu empathic listening. Ya. Dan yang poin terakhir itu adalah 001. Nah, ini New maksudnya era of apa? leadership. Jadi Oh. ini era kepemimpinan baru di mana kita semuanya harus kita sediakan yang baru, mulai dari mindset, skill set, dan action setnya itu harus baru.
Berarti mindset, pola pikirnya itu harus di-upgrade. Nggak bisa pakai pola pikir yang lama kan. Itu mindset. Skill setnya, kemampuannya juga harus punya kemampuan-kemampuan baru. Saya melatih diri saya lagi untuk IGTV, contohnya. Itu kan skill set yang baru untuk saya. Saya Apa? IGTV itu Oh, something IGTV. yang baru untuk saya. Saya bikin IGTV. Mungkin Bro Alit pernah ngelihat beberapa Ya. video-video singkatnya. Itu new skill set untuk saya. Bahkan Oke. yang nggak related dengan bisnis kan juga kita bisa latih kan. Ya, sip. Iya, Benar-benar. gitu. Lalu action setnya, tindakannya harus beda. Bedanya Tadinya gimana tuh kalau tindakan? kita action set itu tindakan sesederhana gini. Biasanya kita kalau misalnya mau upgrade harus pergi ke seminar. Sekarang kita Oh ya, tinggal cari workshop online itu action setnya sudah berbeda. sudah berbeda, benar. Kan skill untuk belajar ke depannya itu beda banget. Kalau dulu kita datang ke seminar, seminar sudah memaksa diri kita untuk udah di satu ruangan nggak boleh kemana-mana gitu kan. Ya. Kalau kita ikut online class sekarang, kita nggak ngerti caranya yang benar, kita kebanyakan distraction, akhirnya nggak ada manfaat. Itu skill set baru dan action set baru tuh. Contoh tadinya nggak biasa iklan di online, akhirnya sekarang mau mulai belajar untuk iklan di online. Tadinya restoran rame, nggak usah iklan lah. Aduh, restoran udah rame gini, belum diiklan aja udah rame banget. Nah, sekarang tiba-tiba sepi kan. Berarti harus belajar action set baru, gitu. Cara gimana, cara bikin, wah banyak-banyak, macam-macam lah itu. Betul, gitu. Mungkin itu dari saya untuk produk dan jasa, serta leadership style ya, untuk era new normal ini. Semoga untuk yang nonton dari Bisnis Bandung nantinya kan ini memang jam segini yang nonton biasanya nggak banyak, tapi mungkin akan di-upload ulang sama Bisnis Bandung. Hopefully ini bisa membantu gitu sedikit banyaknya di bisnis Anda implement tuh masing-masingnya. Oke. Ini aku turn on nggak nih commentingnya? Siapa tahu ada yang nanya nih. Sure, boleh aja sih kita bahas. Atau kalau misalnya nggak ada yang nanya, karena hari ini yang nonton live kan nggak banyak dari Bro Alit, ada pertanyaan apa, yuk kita bahas. Karena ini kurang lebih tinggal 10 menit lagi akan di cut off sama IG-nya. Oke, sekarang ini aku nanya tuh, kalau misalnya dari segi skill set, dari segi business leader kan tentu kita harus punya skill yang baru dalam artian menyelenggarakan segalanya secara online. Kayak aku misalnya di TV ini kan kita banyak wawancara dengan Zoom, langsung live ke TV, langsung live ke YouTube, langsung live ke Facebook. Itu bahkan kita mulai awal udah kita mulai dengan beberapa anggota dewan segala macam. Kira-kira nih, kalau prediksinya Bro David, sebentar. Kalau prediksi Bro David ini akan jalan terus nggak? Atau 2021 nanti vaksin udah ketemu, malah kita Zoom udah kita lupain lagi atau gimana kira-kira? Kalau saya berkaca ke saya sendiri ya, saya nggak bisa bilang ke depan seperti apa karena kan saya bukan cenayang. Tapi kalau saya berkaca kepada diri saya sendiri, akan ada orang-orang seperti saya yang lebih nyaman ketemu Zoom atau ketemu virtual daripada ketemu fisik kalau nggak benar-benar perlu. Akan jadi kebiasaan baru ya Bu, beberapa orang. Ini dia kebiasaan baru. Karena contoh saya posisi di Padang, Bro Alit di Bandung. Kita ketemu cuma jaraknya itu satu sentuhan jari aja loh. Kita bisa ngobrol kayak begini. Dan kenapa kita harus saya terbang ke Bandung, saya terbang dari sini ke Bandung, terus main ke Bandung TV, baru kita bisa ngobrol. Gitu kan? Saya bilang tadi pagi saya meeting sama teman kita gede. Saya di Padang, dia di Bali. Ya. Dia bilang, ayolah bro kita meeting di Jakarta. Saya bilang, bro, kita meeting Jakarta dengan Jakarta, sama Padang sama Bali, itu Padang Bali bisa lebih deket, saya bilang gitu. Karena dia minggu depan mau ke Jakarta kan. Iya, saya bilang, saya Padang Bali sama Jakarta, kalau Jakarta ketemu fisik, itu lebih lama. Effortnya lebih besar, ya kan. So, kemungkinan ke depannya akan ada orang-orang seperti saya yang jadi kebiasaan barunya tuh begini. Udahlah kita online aja, kalau nggak benar-benar perlu banget kita online dulu. Kalau misalnya memang perlu, kayak podcastnya Om Deddy, baru ketemu kan. Benar, oke. Iya. Aku juga mau launching bisnis baru sebenarnya nih, unit bisnis baru. Tapi karena corona ini agak turun di bidang properti nih Bro David. Di bidang properti ini namanya Bandung TV Property.
Jadi Mhm. Bandung TV Property ini adalah kita kerjasama, mumpung ini ada yang nonton Mhm. banyak mungkin nanti di YouTube atau di Mhm. IG ya. Jadi Mhm. kita buka kerjasama sama semua developer, utamanya di Bandung Mhm. Raya ya. Dari Bandung Raya itu Mhm. dari Cianjur sampai Sumedang, Kabupaten Bandung, Garut, Mhm. yang Mhm. punya unit perumahan, Mhm. kita ini gratis di Bandung TV. Mhm. Mhm. Eh, ini gratis, kita yang produksi, kita syuting ke sana, kita review Mhm. propertinya. Mhm. Eh, tapi marketingnya pakai marketing Bandung TV. Oke. Dan penjualan Jadi kita minta komisian, ya. commission. Nah Mhm. ini teh sebenarnya membantu juga dari yang berapa tadi kan ada yang 360 tuh. Mhm. Kalau Ya. aku sih nggak yang itu, tapi yang mainan TV. Jadi kita Mhm. pakai video, kita Ya. review benar Mhm. apa namanya rumahnya kayak gimana, unitnya. Mhm. Unit kan ada biasanya Mhm. tuh kayak gimana, Ya. apartemennya apa kayak gitu. Ya. Uh, Oke. kayak Mantap. gitu kita tayangin nggak cuma di TV, nggak cuma kayak Mhm. pagi Sabtu pagi itu kan yang properti Mhm. besar-besar cicilan 8 juta Ya. sebulan. Kalau aku kan mainnya yang Mhm. 2 juta sebulan, 3 juta sebulan, 1 juta sebulan kayak gitu. Mhm. Kita main itu di Iya. segmen nah bawah itu. Kayak gitu sih menurut aku sebenarnya. Keren, keren, keren. Good, good, good. Kalian nih Itu new business concept. Jadi ya mungkin nanti secara offline-nya saya akan kenalin yang 360 tadi, siapa tahu bisa kolaborasi. Which is bener. bisnisnya bukan saya, tapi karena salah satu anggota dari workshopnya kita, kan kita selalu support apapun bentuknya kan, Nah, gitu. bener. Siapa tahu bisa Iya. kerjasama. Sama kalau ada teman-teman Iya. developer yang segmennya Mhm. menengah, jangan segmen tinggi ya. Mhm. Iya. Kasarnya ngomong cicilan 1 sampai 3 juta deh sebulan. Rumah ataupun Boleh, apartemen boleh. kerjasama Ada jual. beberapa yang di Bandung, nanti saya kenalin ke Bro Alit. Nah, oke. Nanti aku bakal review gratis, aku iklanin tayang gratis Mhm. di Bandung TV juga, di Mhm. Bandung TV juga. Tapi kita minta persen kalau terjual aja. Iya, Kalau mantap. nggak gara-gara aku gitu, jadi dia nonton Bandung TV tapi Mhm. langsung ke tempat, Mhm. itu rezeki aku Mhm. lah. Silakan lah kita. Iya, Itu aja sih iya. kalau kita. Itu Dan sudah lebih tinggi dari oplah nanti ya penghasilannya. iya benar. Iya. Cobain kayak gitu. Sesuatu yang Iya. baru. Oke. Good, good, good. Apa lagi pertanyaannya? Aku sih itu aja, Bro David. Aha, oke. Mungkin ini saya kasih gift aja kali ya untuk yang nonton ini sampai habis. Mungkin saya kasih gift. Ini saya secara berkala tuh bantuin pemilik bisnis yang baru. Kebanyakan bantu konsepin mereka yang baru. Jadi ada workshop namanya Business Idea Creation. Itu bantuin yang belum punya ide bisnis untuk cari ide bisnis. Jadi tuh step by step tuh dipandu. Kurang lebih 3 jam prosesnya. Cari kemana, peluangnya apa gitu. Nanti diklopin. Jadi tuh kadang orang mulai bisnis tuh mau bisnis apa ya udahlah mulai aja gitu kan. Kayak yang kemarin saya bahas. Kalau di workshop itu saya dan Coach Yohanes kita ketemu satu metode di mana kita cari satu persatu gitu dimensinya dari diri kita dulu, terus peluangnya ada apa dikawinin baru klop jadinya gitu. Jadi biarpun ramean tetap bisa ketahuan Anda nanti minatnya apa, sukanya di mana gitu. Oke. Itu. Nah, itu kalau misalnya memang mau kontaknya kemana nanti? Berarti apa ke kontak mungkin langsung ke IG, bukan di IG saya sih. Mungkin bisa kontak langsung Aku ke tulis admin. nanti gimana? Aku minta nomor WA atau nomor telepon, aku tulis di description video ini nanti gimana? Oh, boleh, boleh. WA-nya itu 0817. Oke, sementara aku tulis di sini dulu ya. Aha. Ini untuk yang business idea creation. business. Tapi itu biasanya sebulan paling kita bagiin free tiket tuh sekitar 5 tiket. Jadi kalau misalnya ada saat bulan itu tanya aja. Kalau enggak juga bayar, nggak mahal kok kalau memang Anda perlu gitu ya. Mantap. WA ke berapa, Bro David? 0817 Oke. 1717 1717 4747. Sip. Sip. Iya. Oke, Gitu. Bro David. Sisa Ya. 5 menit. Ada yang mau disampaikan buat teman-teman pengusaha? Ya, pengusaha sih namanya kita sudah ditakdirkan untuk menjadi pengusaha, berarti harus selalu berusaha. Usaha, benar.
Iya, jadi memang udah memang kalau bahasa Jermannya tuh geus wayahna gitu ya. Untuk kita berhadapan dengan masalah, ya, memang udah makanannya tiap hari-hari itu adalah masalah. So, kita harus selalu berusaha. Goals-nya tetap kayak yang saya bilang tadi, bagaimana kita bangun bisnis yang profitable dan autopilot tadi. Jadi, supaya bisnis semakin menguntungkan, pemilik bisnisnya bisa jalan, pemilik bisnisnya bisa jalan-jalan. Jalan-jalan. Jadi itu goalsnya kita, ya. Keren, So, sip, sip. jangan nyerah lah untuk corona ini. Saya tahu banyak yang perlu kita pelajari. Semuanya juga kita dipaksa untuk belajar hal-hal baru. So, Hmm. ya, let's do it. Sip, thank you Gitu. Bro Davidan. Ya, Luar siap, biasa banget. siap. Semoga sukses terus Thank you banget bisnisnya. untuk Bisnisnya undangannya. Kitchen Ya, sama bisnis ya, sebagai coach di Gratio. Aku udah siap, tahu kok keren banget. Aku selalu siap, ikut coach Yohanes kayak Pauli. Cuma belum ada siap, jodohnya aja ikut training, tapi keren sih. siap. Keren banget. Aku masih Boleh. ingat tuh ceritanya. Kue tiaw, yang jualan kue tiaw, nah itu aku masih Iya. masih membekas banget tuh, 3 tahun yang lalu. Lama-lama gue Mantap. juga tuh kue tiaw. Kalau gue pesen Iya. gue. Gua kue tiaw man nih gitu kan. Gue masih kue tiaoman sih, ya kue tiaoman lah gue masih diakui gue kue tiaoman lah. Tapi pelan-pelan kita Yap, yap. develop. Oke, Bro Mantap. David, terima banget. Sampai Oke. ketemu lagi. Sip, Ini thank aku you, share. Bro Alit. Sampai ketemu lagi. Thank you. Siap. Thank you. Bye. Oke, pemirsa, sekian pembicaraan saya sama Bro David Gan. Nanti video ini akan diupload juga di IGTV Bisnis Bandung dan IGTV David Gan 189. Selain itu juga akan diupload di YouTube Bisnis Bandung. Kalau ada teman-teman yang punya ide tentang pembicaraan OCS kita selanjutnya, bisa isi di komen di bawah. Kira-kira narasumber apa yang cocok untuk kita undang, siapa narasumber yang cocok untuk kita undang, dan topik apa yang cocok untuk kita angkat di pembicaraan selanjutnya. Oke, sekian lagi dari saya. Sampai ketemu lagi. Bye.